Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita coba untuk membuat media pembelajaran yang sangat simpel sekali, yaitu menggunakan PowerPoint dengan tema pekerjaanku. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuka Microsoft PowerPoint-nya dulu. Nah, kalau sudah, untuk halaman pertamanya kita ubah layoutnya menjadi blank seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih yang format background. Kemudian saya mau ganti backgroundnya, ini terserah ya, mau diganti seperti apa. Saya mau ganti yang ini, blue tissue paper ini. Jadi tadi caranya adalah klik kanan, kemudian format background, kemudian di sini pilih yang teksturnya ini, terserah mau dipilih yang mana. Intinya saya mau gunakan fitur yang ada di sini dulu, dan saya mau gunakan yang ini, blue tissue paper. Kemudian kalau sudah, di sini ditulis pekerjaanku gitu ya judulnya. Caranya di sini klik insert, kemudian saya pilih word art. Nah, di sini ada pilihan hurufnya, model-model sama warnanya, terserah mau dipilih yang mana. Saya mau pilih yang ini saja. Klik biasa, kemudian ini klik 2 kali. Kemudian dihapus manual seperti ini juga nggak apa-apa ya. Tulis di sini judulnya. Pekerjaanku apa pekerjaannya judulnya ya. Kita lihat dulu. Judulnya pekerjaan ya. Oke. Nah, kalau sudah, kursor kita arahkan ke sini, slide ini kita klik. Nah, kalau sudah warnanya kuning seperti ini, kita tinggal enter. Klik enter, nanti muncul halaman atau slide berikutnya. Kemudian ini sebelumnya saya sudah buat ya. Nah, seperti ini. Nanti mau dibuat, konsepnya itu adalah hyperlink. Jadi ada tombol-tombol ini atau ada button-button ini, ada 6 button. Kemudian nanti setiap button ketika diklik akan muncul gambar seperti itu. Sangat simpel sekali. Nah, sebelumnya kita buat dulu nih halaman keduanya. Halaman keduanya tadi sama backgroundnya ya, semuanya sebentar. Oh ya, semuanya backgroundnya ternyata sama, pakai yang warna biru tadi. Oke, kemudian di sini kita klik kanan, format background, kemudian pilih yang di sini. Picture of tekstur ini, kemudian klik dan pilih yang warna biru. Oke. Kemudian setelah itu yang button-button tadi ya, berarti kita insert. Nah, di sini ada shape, pilih yang lingkaran ya, yang oval, kemudian kita tarik
sini. Kalau misalkan nggak mau lingkaran juga nggak apa-apa, ada banyak pilihan ya. Kita klik lagi shape, di sini banyak pilihan-pilihan bentuknya. Terserah mau seperti apa. Kemudian di sini kalau sudah bentuk lingkaran ini, aktifkan dulu gambarnya. Cara mengaktifkan gambarnya itu adalah diklik di gambarnya, dan tandanya aktif itu ketika ada bulat-bulat ini ya. Nah, kalau sudah, klik 2 kali di situ. Nah, sampai nanti akhirnya muncul ini format ini ya. Nah, kalau sudah pilih yang bagian shape style. Nah, di sini silahkan dipilih mau dibuat seperti apa nanti tampilannya. Saya pengen misalkan yang ini saja ya, yang model ini. Mau di model yang lain pun juga nggak apa-apa. Saya coba yang ini aja. Nah, sudah agak lebih cantik lah ya daripada yang sebelumnya. Nah, kemudian tadi kan ada 6. Oke, sebentar. Ini kita tulis nama-nama pekerjaannya ya. Yang pertama adalah polisi. Nah, untuk memberi tulisan di lingkaran ini, kita klik insert, kemudian nanti ada text box. Kita klik, kemudian kita arahkan di lingkarannya ini. Nah, kalau sudah ada ini kursor di tengah-tengah ini, kita bisa menuliskannya dengan kata atau kalimat gitu ya. Kita tulis di sini polisi. Nah, ini kita tulis polisi. Nah, ini tulisannya terlalu kecil, jadi kita besarkan dulu. Caranya kita blok tulisannya, bisa dengan Ctrl A, kemudian kita ganti ukuran atau font hurufnya gitu ya, misalkan 36. Kemudian saya pilih di sini bold. Oke, ini terlalu besar, berarti kita kecilin lagi, misalkan 32. Nah, ini udah jadi satu ya. Karena tadi butuh totalnya 6, kita tinggal copy aja biar kita nggak buat-buat lagi bentuknya ini. Dengan cara kita aktifkan lingkarannya seperti ini, kemudian klik kanan copy, kemudian kita klik sembarang area, misalnya di sini ya, klik, kemudian klik kanan paste. Nah, udah muncul. Kalau sudah, kita tarik sini, kita lakukan hal yang sama, klik kanan paste lagi, kemudian klik kanan paste lagi, klik kanan paste, satu lagi klik kanan paste. Nah, sudah jadi. Ini pekerjaannya kita ganti ya. Ada guru, tentara, petani, dokter, koki. Ini mau posisinya misalnya nggak dibuat seperti ini juga nggak apa-apa. Misalkan dibuat dengan ini kan kayak mirip bunga gitu ya. Kalau misalkan mau diurutkan di sini, di sebelah atas sini gitu juga nggak apa-apa. Jadi silakan kalian berkreasi sendiri. Oke, kita tulis ada guru, dokter, koki di sini ya. Ini tinggal ganti aja tulisannya. Kita klik di tulisan ini 2 kali. Nah, kalau sudah kan keblok ini ya. Kalau sudah keblok ini, kita bisa nulis ini guru.
kita tulis lagi di sini, kita blok dulu, klik 2 kali. Nah, guru, terus tadi apa ya? Guru, Oki, tentara. Ini kalau tulisannya kayak gini ya berarti kita kecilin. Caranya kita blok tulisannya dengan Ctrl A, klik di keyboardnya Ctrl atau CTRL-A, kemudian di sini kita kecilin hurufnya. Oke, di sini kita klik dokter. Kalau kebesaran ya kita kecilkan hurufnya. Oke, ada petani. Nah, sudah. Kalau sudah, kita buat lagi slide di sini. Kita enter. Kemudian backgroundnya kita ganti lagi. Tadi kita pilih picture on texture. Kemudian di sini teksturnya kita ganti warna biru ini. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita buat konsepnya adalah hyperlink ya. Ini adalah gambar guru lagi menerangkan ke anak murid gitu. Nah, untuk cari gambar-gambar ini kita bisa akses URL-nya atau alamatnya adalah Pixabay. Jadi di sini tuh untuk download gambar-gambar yang free ya, nggak berbayar seperti itu. Nah, saya pilih gambar vektor. Jadi nanti kalau gambar vektor ini keluarnya ya gambar-gambar kartun gitu. Di sini Pixabay, tulis pixabay.com, kemudian di sini ganti gambar-gambar vektor. Kemudian di sini saya mau cari misalkan guru ya. Biasanya kalau kita tulis menggunakan bahasa Indonesia itu juga bisa sih. Tapi kadang ya kita harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, ini muncul, kita tulis guru, muncul nih seperti ini. Gambar yang tadi sama ya. Nah, kita klik dulu di sini gambarnya, klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, seperti ini. Ini ya, kalau sudah klik yang unduh gratis ini. Nah, ini ada tulisannya ya, untuk digunakan gratis, tidak ada atribut yang diperlukan. Jadi ini gratis gambarnya, nggak berbayar gitu. Nah, karena ini ukurannya besar, bisa dipilih ya mau ukuran seperti apa gitu. Jadi ya saya mau yang kecil saja lah. Nih, jadi bisa dipilih. Kalau sudah muat turun. Ini kebetulan bahasa Indonesia ya punya saya, jadi tulisannya ada unduh, ada muat turun gitu. Harusnya kan tulisannya download yang kayak gitu-gitu ya, nggak masalah. Nah, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah ini ada di folder download punya saya ya, ada di folder download. Saya lihat di sini dulu nih, download. Nah, ini gambar yang barusan saya download itu ada di sini. Nah, ini nggak apa-apa, langsung saja klik kanan, pilih copy, terus kita buka PPT-nya yang tadi, terus klik kanan lagi, paste. Nah, jadilah seperti ini. Oke, ada yang lupa ya. Jadi ini ada ada alasnya, ini warna biru, kita buat dulu lah biar sama. Nah, jadi kita singkirkan dulu di sini. Kita buat dulu alasnya. Kita klik kanan, pilih shape,
Nah, kemudian pilih yang ini nih, rounded rectangle, klik. Nah, kalau sudah muncul tanda plus, kita tarik. Kalau misalnya nggak mau dibuat seperti ini ya nggak apa-apa sih, ini sesuai kreativitas aja gitu. Nah, kalau sudah biar warnanya sama seperti yang tadi bulat-bulatnya itu, jadi klik 2 kali. Nah, kalau sudah klik 2 kali nanti bakal muncul nih tulisan format. Kemudian di shape style, di situ pilih yang sama yang tadi, yang lingkaran atau yang oval tadi ya. Nah, ini berarti. Oke, alasnya sudah jadi, kita drag lagi atau kita taruh gambarnya di sini. Nah, ini kan gambarnya nggak kelihatan. Biar kelihatan, ini kita klik atau kita aktifkan gambar yang biru ini. Kita aktifkan, kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah nih ya, ini ada pilihannya. Orangnya ini kita pilih send to back. Nah, jadi maksudnya yang ini nih, yang alasnya ini kita send to back, jadi biar dia ada di belakangnya si gambar guru ini gitu. Jadi gambar gurunya jadi muncul di depan. Nah, kalau sudah, ini dikasih keterangan ya, dikasih keterangan guru sama ada button back, kembali ini. Oke, kita buat seperti itu. Ini kita perlu insert ini ya. Nah, ini kita tulis your text here, nih kita tulis guru. Nah, kalau sudah, kita geser sebelah sini. Nah, kemudian kita mau cari button back ya. Di sini tadi yang Pixabay, kalau mau cari button-button gitu tulis aja button. Nah, ini kita tinggal cari mau button apa. Itu kan tadi back button ya. Itu kita tulis aja di sini back button. Nah, ini pilihan back buttonnya nggak harus sama warna pink ya, jadi kita bisa ambil. Nah, di sini ada warna yang biru ini, kita pakai yang warna biru aja. Jadi klik kanan di gambarnya, kemudian klik open link in new tab. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalau sudah, klik unduh dan saya pilih yang paling kecil, muat turun. Nah, ini kalau sudah, kalau di saya otomatis kebuka seperti ini ya. Kalau misalkan punya teman-teman nggak langsung seperti ini ya, silahkan dicari di mana tadi folder downloadnya itu. Kalau kita habis download itu adanya di folder mana, silahkan dicari. Kalau saya ada di E dan di folder download. Nah, ini ya, tadi kita klik kanan, copy, kemudian kita buka PPT-nya. Nah, di sini klik kanan, paste. Karena terlalu besar, silahkan dikecilkan dulu dengan cara klik di keyboardnya shift. Shift-nya diklik, pakai tangan kiri nggak apa-apa. Kemudian tangan kanannya silahkan diarahkan nih di pojok
kanan atas itu digeser ke bawah. Kenapa sih harus pakai shift? Biar nanti bentuknya ini ke posisi gitu ya, nggak meletot gitu. Nah, kita taruh di sini. Oke, untuk tampilan gurunya sudah. Kemudian biar lebih gampang dan nggak bolak-balik setting background, itu kita bisa mengcopy atau menduplikat slide yang ketiga ini ya. Jadi aktifkan di slide yang ketiga, kemudian pilih duplikat slide. Nah, ini muncul duplikatnya. Jadi yang di slide ketiga kan emang guru. Nah, di slide keempat itu guru, itu ganti misalkan sama Koki. Nah, tombol backnya biar di sini aja sama. Nah, tinggal gambarnya ini kita ganti, kita delete. Nah, kita cari gambar Koki di sini ya. Nah, ini gambar Kokinya. Misalkan saya ambil yang ini ya. Klik kanan gambarnya, open link in new tab. Nah, kalau sudah muncul, klik unduh gratis. Saya pilih yang paling kecil. Nah. Oke, ini udah benar. Kalau sudah buka folder downloadnya, kemudian cari gambarnya, klik kanan, copy, kemudian buka PPT, klik kanan di sini dan paste. Kalau kebesaran bisa dikecilkan dengan cara seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi nih slide-nya dengan cara kita aktifkan kursor di slide keempat, klik kanan, kemudian duplikat slide. Kemudian slide yang kelimanya kita edit bukan Koki tapi tentara. Nah, kalau sudah, ini gambar Kokinya kita delete. Nah, sebelumnya saya itu sudah menyiapkan gambar-gambarnya ya, sudah saya download tuh gambar-gambarnya nih. Di sini sudah saya simpan, sudah saya download. Nah, cara mendownloadnya sudah saya kasih tahu tadi ya. Jadi sekarang saya nggak download lagi, saya tinggal buka aja folder saya, gambar-gambar yang sudah saya simpan. Kemudian nih saya udah nyari tentaranya, gambar tentara ya maksudnya. Di sini saya klik kanan, kemudian copy, buka lagi PPT-nya, klik kanan, paste. Nah, karena besar, ya sama seperti tadi caranya. Kita kecilkan dulu ujungnya. Kemudian kita buat lagi untuk siapa nih ya, nih dokter ya, kita buat dokter, kita duplikat slide-nya, kemudian gambar dokter, gambar tentara yang kita hapus, kita ganti gambar dokter. Di sini kita tulis dokter. Atau bisa juga caranya itu ketika kita mau insertkan gambar, itu kita klik insert, kemudian di sini ada picture. Nah, folder di mana kita nyimpen, saya taruh di sini, buku, draft buku, kemudian pekerjaan. Ini ya, ada dokter, kita klik di sini insert. Nah, seperti itu, banyak ya caranya untuk menyisipkan gambar. Nah, kemudian
lagi, dokternya kita hapus, kemudian setelah dokter ada petani, kita ganti petani. Saya mau pakai yang insert tadi aja ya, insert, kemudian pilih picture. Nah, di sini kumpulan gambar-gambar tadi, tinggal ambil aja petaninya, kemudian insert. Nah, dikecilin lagi. Sudah, dan terakhir adalah polisi. Kita duplikat lagi. Di sini ganti polisi, petani, gambar petaninya dihapus. Saya pakai sini ya, insert picture, kemudian polisi. Nah, sudah selesai nih gambar-gambarnya, kita lihat ya. Nah, slide-nya sudah selesai, jadi ada buttonnya, kemudian ada gambar-gambarnya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang hyperlink. Jadi gimana caranya ketika diklik gambar-gambar ini nanti muncul ketika diklik button misalnya guru, nanti muncul gambar guru, diklik button koki muncul gambar koki, seperti itu. Jadi ini adalah pakai hyperlink. Kita aktifkan ini shape-nya ini ya, atau ovalnya ini kita aktifkan dengan ada cirinya, ada bulat-bulat di pinggirnya ini. Kalau sudah aktif, kita klik insert, kemudian ada hyperlink. Klik hyperlinknya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat di sini link to-nya itu kita pilih yang place in this document. Jadi nanti itu dilinkkan dengan slide yang ada di dokumen ini gitu. Nah, nanti akan muncul ini slide-slide ini. Jadi dokumen ini kan terdiri dari beberapa slide. Kita lihat guru ini kita mau linkkan di slide keberapa. Guru itu ternyata di slide ketiga ya. Kita lihat, kita klik nih slide ketiga. Oh, bener kan guru? Nah, kalau sudah kita klik slide 3-nya, kita aktifkan atau kita pilih, langsung klik OK. Nah, kita coba, cara nyobanya di sini nih, yang di bawah nih, slide show, silakan diklik. Nah, kalau sudah, klik guru. Nah, tandanya hyperlinknya itu udah aktif adalah dengan munculnya ini nih, bentuk gambar tangan ketika diarahkan di gambar itu. Misalkan nih saya arahkan ke gambar guru ya, nah kursornya berubah jadi gambar tangan. Kalau saya arahkan ke gambar lain atau ke bentuk lain yang polisi, dokter, ini kursornya masih sama, nggak berubah jadi tangan. Itu tandanya emang belum dikasih hyperlink gitu. Nah, ini ketika saya arahkan ke guru, button guru, ini kursornya berubah jadi tangan. Ini tandanya ada hyperlinknya gitu di situ. Kita coba klik ya guru. Nah, udah kan? Ketika diklik guru tadi muncul ini gambar gurunya gitu. Nah, sesudah itu langkah berikutnya caranya sama ya di tiap-tiap pekerjaan tadi, baik polisi, tentara dan seterusnya, caranya sama, kita hyperlinkkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, biar kita bisa balik atau kita bisa kembali ke tampilan sebelumnya, yang tombol back ini kita kembalikan ke halaman menu atau halaman ini. Nah, gitu ya. Berarti hyperlinknya atau berarti gambar back ini, button back, kita klik atau kita aktifkan, kemudian pilih hyperlink. Nah, kalau sudah, saya mau kembalikan ke sini. Jadi setiap kali
nanti di klik tombol back itu akan kembali lagi ke sini gitu. Oke, kita coba dulu dengan cara slideshow. Nah, kalau sudah klik ini di sini, nah balik lagi ke sini gitu ya. Caranya sama untuk button-button yang lain. Jadi saya mau hyperlinkkan semuanya nih, mulai dari copy, insert, hyperlink, kemudian copy itu ada di slide keempat. Oke, kemudian tentara diaktifkan, kemudian hyperlink tentara itu di slide kelima. Oke, kemudian dokter, klik hyperlink, kemudian insert hyperlink, kemudian ke-6 ya, slide ke-6. Oke, kemudian petani diaktifkan, kemudian klik insert hyperlink, kemudian petani itu berarti slide ke-7. Oke, kemudian polisi ya yang terakhir, klik 2 kali, kemudian insert hyperlink dan slide ke-8 polisi. Oke, nah kemudian di tiap-tiap gambar karena ada tombol back, jadi jangan lupa untuk membuat hyperlinknya juga di tombol back ini. Oke, saya hyperlinkkan ke halaman ini ya. Oke, kemudian yang tentara backnya, oke, seperti ini. Kemudian ini tombol back yang di dokter, tombol back yang di petani, terakhir tombol back yang di polisi. Oke, sudah semuanya. Kalau sudah, kita slideshow dari awal. Nah, nanti bisa sambil ada introduction-nya ke anak-anak gitu ya, ke anak didik, ada mukodimahnya gitu mungkin. Jadi ada penjelasannya dulu tentang pekerjaan itu apa, terus contoh-contohnya atau apa kayak gitu. Jadi ini emang sengaja disetting perpindahan antar slide-nya itu adalah by click, jadi menggunakan klik, nggak disetting langsung seperti itu. Jadi yang mengajar atau bapak ibu guru itu bisa ada waktu untuk memberikan pengantar gitu kepada anak didik gitu. Jadi emang di tutorial ini atau di buku ini tuh memang sengaja untuk setting perpindahan antar slide itu by click. Jadi kita harus ngeklik satu-satu seperti itu. Jadi kita bisa mengukur gitu ya, kita mau ngomong seberapa panjang seperti itu, baru kita klik slide berikutnya atau kita tombol klik next gitu ya. Nah, kalau misalkan kita setting otomatis itu nanti kita nggak bisa berbicara dengan leluasa gitu, apalagi kalau mau menerangkan ke anak didik seperti itu. Mungkin next tutorial itu bakal menggunakan atau tanpa klik gitu. Jadi nanti ketika ditampilkan PPT-nya itu akan jalan sendiri gitu. Itu juga bisa. Tapi untuk di buku ini atau di yang pertama kali ini, buku kami yang pertama ini by click gitu. Oke, jadi setelah covernya atau judulnya ditampilkan, kita klik. Nah, akan muncul tampilan ini. Kalau sudah,
Ini tadi sudah kita buat hyperlinknya ya, semuanya sudah berubah jadi gambar tangan. Ini kita bisa klik satu-satu. Oke, kita cek guru. Oke, udah benar. Nah, di sini nanti mungkin sambil bercerita gitu ya gurunya. Jadi profesi sebagai guru atau apa gitu. Jadi ada pengantarnya. Jadi anak-anak bisa sambil mendengarkan gitu. Jadi setelah ditampilkan gambar ini kan, jadi anak itu bisa melihat gitu tampilannya. Jadi nggak cuman mendengarkan saja, tapi visualnya tuh juga dapat gitu biar mereka lebih tertarik. Gitu. Nah, kalau sudah, kita klik back, kemudian kita klik Koki. Nah, mungkin sambil tebak-tebakan sama anak-anak, Koki itu yang seperti apa, tugasnya apa, dan seterusnya. Oke, ini seperti itulah. Polisi, oke, tentara, dokter, petani, oke, semuanya udah benar ya ini buttonnya. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, mungkin cukup itu tutorial untuk tema pekerjaan. Akan dilanjutkan dengan tema-tema yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.